sedunia. Dan pas banget hari ini dengan tema kita yaitu organ reproduksi aman, hubungan dengan pasangan semakin nyaman. Nah, Sahabat Nova, kita akan berbincang-bincang dengan ahlinya langsung di siang hari ini. Jadi kalau Sahabat Nova punya pertanyaan, itu boleh langsung diberikan di kolom komentar. Dan yang menariknya, akan ada 3 penanya yang beruntung yang berkesempatan mendapatkan merchandise dari Bocah Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih, aku akan mengundang Dokter Sekar untuk bergabung dengan kita di siang hari ini. Halo, selamat siang Halo, dokter. selamat siang Mbak Aci. Wah, senang sekali dokter kita bisa bertemu meskipun virtual ya sekarang ini. Iya, Dokter iya sehat Mbak. ya? Sehat, Mbak Aci sehat. Siang Mbak Aci. Wah, senang sekali dokter kita bisa bertemu meskipun virtual ya sekarang ini. Iya, Dokter iya sehat Mbak. ya? Sehat, Mbak Aci sehat. Sehat. Nah, dokter tadi aku udah kasih sedikit bocoran lah tema kita apa. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu hari ini kita akan bahas apa. Tapi mungkin sebelumnya dokter bisa perkenalkan dulu dong. Dan hari ini kita akan cerita tentang apa nih secara garis besarnya. Oh, halo semuanya, selamat siang. Selamat siang teman-teman Nova, selamat siang Mbak Aci. Nama saya Dr. Sekar, saya seorang embriologis di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Hari ini kita mau ngomongin tentang kesehatan organ reproduksi ya, organ reproduksi yang aman agar hubungan dengan pasangan semakin nyaman. Oke, wah ini menarik banget karena pas banget hari ini tuh Hari Kesehatan Seksual Sedunia ya, dokter. Iya. Oke, sebelum kita nanti mungkin akan bahas gimana sih cara kita menjaga kebersihan atau mungkin tips-tips lainnya, tapi yang paling penting nih yang kita harus tahu sebenarnya kenapa sih kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi kita? Kenapa kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi kita? Yang pertama tuh kita harus tahu kan kebersihan organ reproduksi itu apa sih gitu kan Mbak Aci. Jadi itu tuh kan kebersihan organ reproduksi itu adalah kondisi sejahtera di mana kita bebas dari gangguan secara fisik, sosial, mental maupun dari fungsi di proses yang berkaitan dengan organ reproduksi itu. Nah, jadi kita harus menjaga organ reproduksi kita tetap sehat agar tidak terhindar dari gangguan-gangguan yang disebutkan di atas, juga agar kita bisa memiliki kehidupan seksual yang aman dan juga dapat bereproduksi sesuai dengan kehendak kita, seperti itu. Oke, Mbak. Tapi kalau misalnya nih ada nggak sih akibat ketika kita mungkin ya udahlah apa sih ya mandi-mandi aja gitu, nggak yang benar-benar memperhatikan kebersihan organ reproduksi kita, apa sih yang bisa akibatnya gitu, Mbak? Akibatnya itu macam-macam, Mbak Cik. Jadi kita bisa memiliki gangguan mulai dari penyakit, mulai dari dan penyakit itu macam-macam, bisa infeksi bakteri, infeksi jamur, juga infeksi menular seksual, dan banyak gejala-gejala seperti gatal, keputihan, dan mungkin berbau. Nah, kalau misalkan berbau itu tidak hanya mengganggu diri kita sendiri, itu juga bisa mengganggu pasangan kita. Dan sama juga seperti misalkan kita memiliki penyakit menular seksual, itu juga bisa menularkan kepada orang lain, seperti itu, Mbak. Oke, Dok. Tadi itu ada akibat-akibat yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut satu-satu kali, Dok. Kayak tadi ada bau, ada gatal. Tapi sebelum itu, sebelum lebih jauh nih, gimana sih cara kita yang tepat dan benar supaya kita bisa menjaga kesehatan dan kebersihan organ reproduksi kita? Cara yang tepat dan benar itu sebenarnya banyak ya. Jadi yang pertama kan kita harus benar-benar membersihkan organ reproduksi kita. Kita bicara tentang perempuan ya, Mbak Cik. Jadi Iya, Dok. kita harus membasuhnya, misalkan membersihkan itu setelah buang air kecil dan juga setelah berhubungan seksual. Disarankan juga dengan air mengalir dan dibasuhnya tuh dari depan ke belakang agar tidak ada pertukaran dari bakteri dari anus ke vagina, seperti itu. Lalu harus dielap dan menggunakan dengan handuk atau tisu yang kering dan bersih gitu. Jadi harus kita jaga supaya kering agar tidak lembab. Selanjutnya kita juga harus memakai pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan yang kering. Kalau misalkan kita sehabis olahraga atau berenang atau berkeringat, itu disarankan untuk mengganti pakaian dalam kita minimal 2 kali lah sehari, seperti itu. Pokoknya kita harus menjaga tetap bersih dan tetap kering. Oke, yang paling penting itu tadi Yang paling penting keringnya itu ya, Dok. Juga kering dan bersih dan tidak terlalu lembab, seperti itu.
tadi ngomongin pakaian yang kita pakai itu Mm-mm, pakaian dalam gitu. mm-mm. Ada nggak sih jenis kain atau bahkan mungkin yang disarankan untuk kita kenakan untuk menjaga kebersihan organ reproduksi kita, Dok? Yang disarankan sih sebenarnya pakaian yang seperti bahan katun gitu, bacik, Oke. yang menyerap keringat. Kalau misalkan Iya. bahan-bahan seperti yang sintetis, kayak nilon, yang itu tuh bisa menyebabkan keringat tuh terperangkap di dalam, sehingga sirkulasi udara kurang bagus dan menyebabkan kelembapan. Nah, lembab itu bisa menjadi sarang dari infeksi, bakteri, jamur, dan lain-lain. Gitu. Jadi disarankan yang menyerap keringat dan jangan terlalu ketat agar tidak menimbulkan iritasi. Oke. Tadi berarti selain kita memilih bahan yang memang nyaman dan juga menyerap keringat itu tadi, Mm-mm. jangan terlalu ketat juga ya, Dok. Mm-mm, jangan Baik terlalu mungkin ketat. celana atau bahkan luaran yang kita pakai juga ya, Dok. Mm-mm, karena itu bisa menyebabkan iritasi kan. Kalau iritasi kita bisa gatal. Kalau gatal Oke. nanti digaruk-garuk itu malah makin parah seperti itu. Oke. Tadi salah satu yang paling penting juga kita harus membersihkan dengan air mengalir Mm-mm, dan setelah buang air kecil, buang air besar dan juga berhubungan seksual. Nah, mm-mm, uh, katanya nih, Dok, nggak mm-mm. baik untuk menggunakan sabun. Itu benar nggak sih, Dok? Sabun ya. Sebenarnya sabun itu kurang disarankan karena Oke. sabun itu kan macam-macam ya komposisinya. Ada pewangi, ada pengawet, ada bahan kimia-kimia lain. Nah, yang pertama itu dia bisa menyebabkan iritasi atau alergi, reaksi alergi. Oke. Di mana iritasi dan alergi itu kan menyebabkan gatal. Apabila gatal itu digaruk kan bisa menjadi sarang kuman kan, yang pertama. Dan yang kedua, belum tentu pH dari sabun itu cocok dengan keadaan alami dari vagina itu karena pH vagina itu memang ada koloni bakteri yang menciptakan pH vagina itu menjadi asam, jadi pH-nya itu rendah dan Oke. itu memiliki fungsi untuk proteksi, jadi agar bakteri dan kuman itu tidak bisa masuk ke dalam vagina. Apabila dia menggunakan sabun dan pH-nya berubah, itu dikhawatirkan bakterinya pada mati dan fungsi proteksi yang diberikan oleh bakteri tersebut nanti hilang. Oke. Oke. Tapi kan ada nih beredar untuk Mm -mm. sabun-sabun atau pewangi yang memang dikhususkan untuk vagina. Kalau itu Mm berarti -mm. mungkin lebih aman atau seperti apa nih? Kalau misalkan memang ibu-ibu atau semuanya mau menggunakan sabun untuk khusus yang diformulasikan untuk vagina, disarankan itu tidak digunakan secara teratur setiap hari, mungkin sekali-kali aja dan tidak digunakan secara rutin gitu, tidak setiap hari idealnya. Dan kalau misalkan memang mandi kan seperti mandi kan kita membersihkan itu kita harus memastikan hanya di area luar saja, tidak ke Oke. dalam. Seperti vagina douche juga itu tidak disarankan karena itu sangat mengganggu koloni bakteri yang ada di dalam vagina. Seperti itu. Berarti walaupun itu memang produk yang dikhususkan untuk vagina, ada baiknya tidak digunakan secara intens gitu Rutin. ya, Dok, setiap hari. Secara Oke. rutin. Oke. Nah, Dok, tadi ada iritasi, ada gatal, Mm-mm. ada bau. Ini kita bahas satu-satu kali ya, Dok ya. Oh, Tadi boleh, boleh. iritasi yang dimaksud itu seperti apa sih, Dok, ketika kita tidak menjaga kebersihan mungkin? Itu iritasi yang Mm-mm. seperti apa yang bisa dialami oleh seseorang perempuan khususnya? Iritasi macam-macam ya. Misalkan dia memiliki reaksi alergi, itu dia bisa mengalami gatal kan. Nah, kalau misalkan dia gatal, kita kan cenderung kalau gatal kita akan menggaruk ya Mbak Cik. Ah, iya Nah, nih. kalau kita menggaruk itu nanti lama-lama takutnya itu kan traumatik untuk kulit kita. Jadi nanti menimbulkan luka. Nah, kalau luka itu bisa Oke. menjadi sarang masuknya bakteri atau kuman gitu dan akan memperparah keadaan, akan semakin gatal kalau misalkan makin digaruk, iritasi seperti itu juga bisa timbul kemerahan, rasa tidak nyaman, bengkak dan lain-lain. Eh, Bener ya, Dok, kalau misalnya daerah kulit dekat vagina itu emang lebih sensitif dan lebih tipis gitu ya? Bener nggak sih, Iya, Dok? lebih lebih sensitif dan lebih tipis, benar-benar. Nah, eh, kecenderungan akan menghitam itu seperti apa, Dok? Itu karena memang kita tidak menjaga atau karena itu kita menggarut atau apa sih, Dok? Kalau kulit yang menghitam itu biasanya kan disebabkan karena awalnya dia merah, Mbak Cik. Jadi kayak misalkan kita luka Oh, nih, iya. luka bekas luka, kalau kita jatuh kan merah ya. Lama-lama merah itu akan memudar dan lebih warnanya tuh menjadi lebih hitam. Jadi pigmentasi kulitnya tuh akan berubah gitu. Jadi macam-macam sih penyebabnya, bisa karena misal
terus dia merah, jadinya lama-lama menghitam gitu. Bisa juga dari tadinya dia ada infeksi atau luka, jadi dia penyembuhannya kulitnya menjadi lebih menghitam gitu. Tapi itu bisa tadi salah satu bentuk penyembuhan kulit kita dia menghitam gitu ya dok. Oke. Nah untuk rasa gatal dok, ada tingkatannya nggak sih atau rasa gatal yang seperti apa sih yang mungkin kita perlu waspadai atau bahkan perlu untuk mengecek kesehatan kita gitu? Gatal itu kan macam-macam ya Mbak Cik penyebabnya. Bisa karena yang pertama tadi kan kita bahas karena alergi atau iritasi itu bisa jadi gatal. Terus misalkan kita punya penyakit kulit itu juga bisa gatal. Terus infeksi bakteri, infeksi jamur, infeksi penyakit menular seksual itu juga bisa menyebabkan gatal. Lalu stres juga kan menyebabkan keseimbangan hormon itu juga bisa gatal. Iya, terus pada wanita-wanita menopause itu juga bisa gatal karena estrogen yang berkurang, jadi dia kulitnya cenderung lebih kering, karena lebih gatal gitu. Dan kalau misalkan gatal yang tidak mengganggu, kayak misalkan mau mens nih, biasanya kan orang kalau mau mens tuh banyak keluhannya kayak keputihan atau gatal, tapi cuman sebentar hilang, habis itu misalkan sudah mens hilang itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak perlu panik dan tidak diperiksakan ke dokter. Tapi kalau misalkan keluhan gatalnya dia menetap seperti lebih dari 1 minggu atau lebih dari 2 minggu, terus semakin parah, kambuh-kambuhan, dan disertai gejala lain, misalkan keputihan atau berbau itu. Berarti ya dok, penyebab dari kita bisa merasakan gatal di bagian vagina. Nah, itu kita bisa tahu penyebabnya, kan pasti kalau penyebabnya apa, penyembuhannya bisa berbeda-beda tergantung penyebabnya gitu ya dok. Kita cara bisa menentukan kira-kira penyebabnya ini apa, bisa nggak sih dok? Atau memang kita harus memeriksakan ke dokter? Sebenarnya kalau cuma ditebak-tebakan nggak bisa ya Mbak Cik. Jadi iya. gejala, apalagi kalau satu penyakit itu setiap orang gejalanya macam-macam. Jadi teorinya tuh harusnya yang disebabkan gatal yang disebabkan oleh bakteri itu dia seperti ini gatalnya, terus ada discharge dari keputihannya, biasanya warnanya kalau disebabkan oleh bakteri itu putih keabu-abuan gitu. Terus biasanya yang dominan gatal sih infeksi jamur gitu. Cuman untuk lebih memastikan sih kita akan periksa ke dokter itu, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan luar, bagaimana keadaan di luarnya, apakah ada iritasi, infeksi, dan lain-lain. Kalau misalkan sudah menikah juga bisa dicek bagian dalamnya, di bagian leher rahimnya, apakah ada kemerahan, dan lain-lain. Lalu biasanya juga dilakukan pemeriksaan kalau misalkan ada keluar cairan ya Mbak Cik, itu bisa dilakukan pemeriksaan swab vagina gitu, bukan swab COVID ya, bukan. Jadi swab vagina itu agar dilihat di laboratorium di mikroskop penyebab bakteri atau kumannya tuh apa, jadi bisa dilakukan pengobatan yang tepat sesuai dengan penyebabnya gitu. Baiknya memang kita memeriksakan diri ketika rasa gatalnya itu tadi udah mungkin dalam jangka waktu seminggu gitu ya dok ya? Yang sangat mengganggu, selalu timbul gitu. Oke, berarti tadi ada kalau dia udah dalam kurun waktu lama, terus sangat mengganggu kita dan mungkin datang terus-menerus, itu mungkin sahabat Nova udah memang waktunya pergi ke dokter untuk memeriksakan. Karena kadang kan malu atau enggak merasa ini biasa aja ya nggak sih dok, kayak adalah gatal biasa gitu ya dok. Tapi ternyata perlu diwaspadai juga ya dok. Perlu diwaspadai kan, tidak usah malu, tenang aja. Jadi kalian bisa ke dokter obgyn yang kalian nyaman, misalkan kalian pengennya perempuan, bisa kan banyak sekarang dokter obgyn perempuan gitu, di tempatnya yang nyaman. Terus nanti juga pasti tempat pemeriksaan tuh tertutup, jadi tidak perlu khawatir gitu. Kalian bisa cerita apa aja keluhan yang kalian alami ke dokternya seperti itu. Oke dok, aku mau mengingatkan lagi dulu nih dok untuk semua yang bergabung hari ini. Kalau hari ini kita ngobrol-ngobrolnya bisa langsung ngobrol sama Dokter Sekar, nanya apa aja, dan ada 3 orang beruntung yang akan mendapatkan merchandise dari Bocah Indonesia. Jadi kapan lagi ya dok dapat merchandise, dapat ilmu banyak. Betul. Boleh. Tadi kita, boleh. Ya benar. Udah ada banyak pertanyaan, tapi nanti akan ada sesi kita menjawab pertanyaan kali ya dok ini, supaya yang beberapa pertanyaan dari aku akan aku sampaikan ke dokter. Tadi kita udah bahas soal gatal nih dok, yang mengganggu lainnya dan paling sering itu adalah bau ya dok. Bau. Kalau bau itu penyebabnya apa sih dok biasanya?
Kalau bau, jadi macam-macam. Jadi vagina itu sebenarnya Mbak Cik dalam kondisi normal itu dia ada mengeluarkan bau. Oke. Baunya tuh seperti asam, karena pH-nya kan memang asam ya, bau seperti asam, asal tidak menyengat dan tidak mengganggu itu sebenarnya tidak apa-apa karena normal dan biasanya juga baunya tuh akan berubah, misalkan dia mau menstruasi atau orang hamil kan karena menstruasi bercampur dengan darah pasti baunya menjadi lebih amis lebih anyir gitu kan. Jadi kalau misalkan tidak menyengat dan tidak mengganggu dan tidak disertai gejala lain itu sebenarnya normal apabila dalam kondisi-kondisi normal. Tapi kalau misalkan baunya tuh sangat menyengat dan mengganggu seperti bau busuk atau bau amis tanpa misalkan menstruasi itu harus dicari tahu penyebabnya. Bisa karena infeksi bakteri, bisa karena jamur, bisa karena infeksi menular seksual gitu. Juga harus Oke, tadi diperiksakan misalkan kalau punya pasangan, apakah pasangannya juga punya gejala-gejala yang sama gitu. Oke, berarti ini Hmm. juga kalau sudah memiliki pasangan ketika mengalami Mm-mm. rasa gatal atau bahkan mungkin bau tasdap ini eh, bisa bersama-sama gitu ya dok untuk saling memeriksakan Mm-mm, diri. sama-sama, misalkan Oke. ada suami istri, istrinya kok dia keputihan terus, kayak bau Oke. menyengat, itu suaminya juga sebaiknya diperiksakan gitu. Karena kadang salah satu tuh Oke. tidak menunjukkan gejala di seseorang gitu, tapi siapa tahu dia punya juga gitu. Wah, ini ternyata penting banget juga ya dok untuk kerjasama dengan pasangan. Kadang kan mungkin malu Mm-mm, juga ya dok untuk mm-mm. Harus hal kayak gini. komunikasinya juga harus bagus. Tapi ada nggak sih cara-cara yang bisa kita lakukan nih dok untuk ketika mungkin kita tidak nyaman dengan bau tapi bukan yang berlebihan juga. Ada nggak sih Mm-mm. yang bisa kita lakukan untuk setidaknya mengurangi atau meminimalisir bau dari daerah organ intim kita? Untuk meminimalisir sih sebaiknya ditangani penyebabnya. Jadi tidak disarankan untuk memakai seperti parfum atau bedak di daerah kewanitaan itu tidak Oke. disarankan. Karena hal-hal yang di atas tadi kita bahas ya, yang iritasi atau mempengaruhi pH, jadi dia akan mengganggu bakteri-bakteri baik di vagina gitu. Jadi kita harus cari tahu penyebabnya. Kalau misalkan baunya sangat mengganggu, itu berarti masalahnya cukup serius gitu. Jadi harus segera diperiksa ke dokter, diobati sampai penyebabnya karena jangan sampai dia tidak diobati dan menimbulkan komplikasi yang lebih parah. Oke, berarti itu uh, kita juga perlu tahu nih kayaknya ya dok, Hmm, hmm, hmm. gimana gimana sih kondisi organ intim kita emang masih wajar atau tidak dan tidak perlu malu itu tadi ya dok Ya, karena kan tidak perlu malu uh, ya. uh, mungkin kalau sekarang masih banyak orang yang merasa malu untuk Hmm, hmm. memeriksakan organ intim tapi ternyata nggak perlu malu itu udah aman dan sudah sewajarnya ya dok untuk Sudah kebersihan dan sewajarnya. keamanan. Oke dok. Nah, aku mau mengingatkan lagi, ini udah ada banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin aku akan boleh coba-coba beberapa untuk dibacakan. Dan untuk sahabat Nova yang bergabung hari ini masih bisa bertanya, kita masih punya waktu kira-kira setengah jam lagi. Jadi punya pertanyaan apa aja ini bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti ada 3 orang beruntung yang akan mendapatkan merchandise dari Bocah Indonesia. Hmm, hmm. Sedikit aku mulai bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya dok. Boleh. Ada dari Airan ZF. Dok mau tanya, kalau lagi haid Hmm. itu boleh nggak pakai sabun sirih gitu? Makasih dokter sebelumnya. Untuk sabun sirih kan yang seperti dijual di pasaran itu ya maksudnya ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau haid itu memang kita harus lebih ekstra membersihkan dari ke daerah organ reproduksi kita gitu. Yang pertama tentu kalau misalkan haidnya deras, sangat deras itu disarankan untuk mengganti pembalut itu lebih dari setiap 3 jam 4 jam sekali lah gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar sangat banyak kurang dari itu harus diganti karena kalau misalkan kelamaan tidak diganti itu kan lembab kan terus bercampur dengan darah itu bisa menjadi koloni dari bakteri untuk bersarang di situ gitu. Nah terus untuk mengganti celana dalam itu juga karena kalau misalkan menstruasi pasti lebih lembab dan biasanya di daerah kan kalau di organ reproduksi itu ada bulu kemaluan ya maaf bulu kemaluan itu kan biasanya misalkan orang yang banyak itu tuh kadang darahnya ada di sana dan harus dibersihkan itu juga harus dibersihkan. Nah sebenarnya bisa sih hanya pakai air mengalir gitu, nggak mesti pakai sabun sirih karena sebenarnya belum ada sih penelitian yang benar-benar kayak
khasiatnya untuk misalkan sabun yang benar-benar aman untuk organ reproduksi itu ada atau enggak. Tapi kalau misalkan mau membersihkan sesekali itu tidak apa-apa asal tidak secara rutin gitu. Yang penting pembalutnya rutin diganti dalam keadaan kering, selalu dilap sampai kering dan memastikan kalau sudah benar-benar bersih gitu. Berarti memang ada Mm-mm. perawatan atau treatment khusus yang kita lakukan ketika perempuan sedang menstruasi ya dok. Itu lebih sensitif ya sepertinya. Lebih sensitif. Ada tadi selain lebih sering mengganti pembalut, ada hal-hal lain nggak sih dok yang perlu kita perhatikan ketika kita menstruasi atau mungkin nggak boleh makan apa kayak gitu-gitu supaya tidak mengeluarkan bau berlebih atau bahkan mungkin menyebabkan iritasi itu ada hal-hal seperti itu nggak dok yang kita perlu hindari? Untuk makanan ya kayak makan apa gitu ya. Kalau untuk sebenarnya sih prinsipnya untuk perawatan kesehatan organ reproduksi itu sama ya kayak kesehatan secara umumnya. Jadi kita tuh lebih baik makan makanan yang tinggi protein gitu. Dan karena kan reproduksi itu dia peluruhan dari organ rahim, dinding rahim. Jadi sel-selnya juga butuh regenerasi yang bagus itu protein tinggi kita harus makan. Lalu suplemen misalkan vitamin itu boleh, vitamin D, vitamin E, vitamin C, zat besi karena untuk bantu darahnya agar bisa reproduksi dengan baik lagi gitu. Terus makanan yang lain kurangin makanan-makanan yang berlemak jenuh seperti junk food yang digoreng-goreng itu dikurangi gitu. Kalau misalkan makanan lain juga sayur-sayuran itu bagus, protein-protein nabati kayak kacang-kacangan. Terus ada juga yang studi yang bilang itu probiotik itu bagus untuk kesehatan reproduksi karena dia bantu juga untuk untuk bakteri-bakteri yang baik, pertumbuhan bakteri-bakteri baik kayak yogurt atau makanan-makanan difermentasi gitu. Tapi hindari yang tidak sehat kayak alkohol, merokok itu harus dihindari. Nah itu ini ada pertanyaan, kalau pedas boleh nggak dok? Kalau pedas sih sebenarnya asal masih di rentang yang wajar itu sebenarnya nggak apa-apa. Kan yang dikhawatirkan makan pedas itu lambungnya nanti yang bermasalah. Jadi malah sakit perutnya bukan karena haid, tapi karena asam lambungnya naik dan bisa diare dan lain-lain gitu. Asal masih wajar nggak apa-apa. Biasanya kita merasa nyeri nih dok ketika menstruasi. Sebenarnya boleh nggak sih atau aman nggak sih kita minum pereda nyeri seperti itu dok? Kalau untuk pereda nyeri boleh, masih boleh asal jadi kalau misalkan menstruasi kan kadang memang hari pertama, hari kedua itu sangat sakit kan karena mengganggu aktivitas kita. Itu wajar sih, hal yang wajar karena kan dinding rahim kita sedang meluru terus ada kontraksi dari rahim sehingga menyebabkan kram dan nyeri. Itu kalau misalkan kita mau minum pereda nyeri untuk membantu aktivitas kita itu nggak apa-apa. Hal-hal yang lain yang bisa dilakukan juga kompres hangat di perutnya, terus istirahat, terus makan makanan yang bergizi seperti itu. Tapi kalau misalkan nyeri haidnya sangat hebat, mengganggu sampai misalkan pingsan atau benar-benar tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas, itu baiknya sih diperiksakan ke dokter kandungan agar dicari tahu penyebabnya, bisa melalui USG dan lain-lain. Karena kalau misalkan nyeri perut yang sangat hebat itu ditakutkan ada penyakit-penyakit yang ada di rahim gitu. Jadi menimbulkan komplikasi sampai bisa juga infertility gitu. Jadi harus diperiksakan kalau nyerinya sangat hebat. Oke, baik dok. Aku lanjut lagi untuk membaca beberapa pertanyaan. Sepertinya udah lumayan banyak nih dari atas. Ini ada selanjutnya dari AST Ciko. Sudah 2 tahun menikah, saya merasa lama-kelamaan bau Miss V jadi sama seperti baunya Mr. P suami. Itu bagaimana ya dok? Kenapa bisa begitu? Jadi sebenarnya kalau misalkan bau itu harus diketahui nih baunya tuh bau yang normal atau yang tidak normal gitu. Kalau misalkan bau yang normal kayak vagina secara alami dia memang baunya sedikit asam tapi tidak menyengat dan tidak mengganggu itu normal sih. Misalkan suami organ reproduksi suami itu tidak ada keluhan lain, misalkan hanya bau yang tidak mengganggu itu bisa juga karena masa tidak ada masalah kalau misalkan sampai tidak mengganggu. Tapi kalau misalkan bau busuk sampai apalagi keluar discharge dari organ kelamin seperti kekuningan, nanah gitu atau darah atau dua-duanya sama-sama berbau itu
eh, patutnya sih diperiksakan. Jadi harus dikomunikasikan yang baik sih antara suami istri. Jadi apakah ada gejala di antara apa suaminya ada gejala atau istrinya ada gejala atau ada eh, apa namanya keluhan-keluhan lain gitu. Jadi diperiksakan bersama-sama ke dokter. Gitu. Berarti yang penting diperhatikan itu bau yang seperti apa gitu ya, Dok? Bau yang seperti apa dulu? Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari Risma Romayasari. Izin bertanya Dokter Sekar, kalau aktivitas kita terlalu capek, itu bisa menyebabkan kita keputihan nggak ya, Dok? Nah, keputihan juga sama seperti gatal, dia macam-macam penyebabnya. Untuk aktivitas yang capek itu sangat bisa menimbulkan keputihan. Jadi keputihan itu juga ada yang normal, ada yang tidak normal, Mbak Aci. Gitu. Keputihan, pertama kita harus tahu keputihan normal dulu seperti apa. Jadi keputihan normal itu biasanya yang berwarna bening atau sedikit putih, konsistensinya cair atau sedikit kental, dan biasanya tuh dia tidak terus-terusan gitu, dan tidak terlalu banyak jumlahnya. Itu juga bisa dialami sebelum menstruasi, biasanya lebih banyak keputihannya. Terus abis itu setelah menstruasi juga kadang keputihan, atau ibu-ibu yang sedang hamil itu keputihan itu banyak yang mengalami seperti itu gitu. Tapi kalau keputihannya berubah konsistensinya, warnanya, baunya, bentuknya, jumlahnya itu harus diwaspadai gitu. Dan kalau misalkan kecapean itu kan mempengaruhi hormon. Jadi orang yang kecapean tuh stres level jadi tidak seimbang. Itu sangat bisa mempengaruhi keputihan gitu. Oke, Dokter, aku terdengar jelas ya? Oh, terdengar. Suaraku juga kedengaran? Oke. Tadi sempat nge-freeze sebentar sih, tapi ini udah aman. Oke. Berarti tadi kita perlu memperhatikan ada beberapa keputihan, jenis keputihan, dan sebenarnya itu aman dan wajar gitu ya, Dok. Tapi kita harus tahu juga kondisi di mana dia udah berbau mungkin ya, Dok, kalau misalnya yang keputihan warnanya yang tidak aman juga lagi itu warnanya. Oke. Baik, Dok, ada beberapa pertanyaan lagi yang akan aku bacakan. Ini ada pertanyaan karena kita ini bisa ditonton di YouTube dan Facebooknya Nova. Ada beberapa pertanyaan dari Facebook yang masuk. Ada dari Yusuf Rimbun Suri. Bagaimana caranya wanita yang sudah menopause merawat organ reproduksi? Wanita yang sudah menopause merawat organ reproduksi. Jadi kalau wanita yang sudah menopause itu pasti estrogennya kan berkurang ya, Mbak Cik. Jadi kulit di sekitarnya itu pasti lebih kering gitu. Jadi dia pasti lebih rentan gatal, dan pH-nya juga pasti sudah berubah karena kondisi dari bakteri itu juga bakteri baiknya juga berkurang. Jadi pasti rentan terkena infeksi gitu. Jadi harus lebih ekstra untuk kebersihannya. Seperti dia harus lebih bersih dan harus lebih kering agar tidak lembab. Tapi juga kalau gatal itu jangan digaru, karena memang banyak sih yang gatal. Kalau misalkan di area luar kayak di daerah pubis itu terasa gatal, itu bisa dibasuh dengan air hangat gitu. Misalkan saat kita membersihkan vagina itu bisa dibasuh dengan air hangat agar gatal itu berkurang. Lalu jangan digaruk. Kalau misalkan gatalnya sangat-sangat mengganggu, bisa konsultasikan ke dokter, mungkin bisa diberikan obat pengurang gatal, atau bisa juga kadang ada juga yang sesuai indikasi mungkin ada terapi hormon misalkan kalau misalkan ada masalah, tapi itu tidak untuk semua orang, jadi harus dikonsultasikan ke dokter kandungannya masing-masing gitu. Dan kulitnya yang di luar organ mens itu di luar organ reproduksi itu harus mungkin bisa dikasih pelembab, tapi jangan sampai masuk ke dalam organnya, cuman di kulit luarnya aja, karena pasti itu terasa kering, jadi rentan gatal dan infeksi gitu. Oke, berarti tadi beberapa yang mungkin pertolongan pertama kita lakukan ketika gatal tuh tadi bisa membasuh dengan air hangat ya, Dok? Baru kemudian boleh pakai pelembab, tapi di sekitar aja, jangan sampai di depannya aja. Jangan sampai masuk. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Lala Siregar 17. Kalau haid itu kenapa organ saya gatal ya, Dok? Apakah itu pertanda jamur? Dan efektifnya menggunakan sabun vagina itu berapa kali seminggu? Kalau haid kenapa gatal? Jadi
Karena memang kan kalau head tuh kondisi vagina itu pasti lebih lembab ya Mbak Ci. Karena ada darah dan kita menggunakan pembalut itu kondisinya menjadi tidak kering gitu. Jadi itu bisa gatal karena dia lembab dan sirkulasinya juga kan kalau misalkan lembab itu tidak bagus kalau misalkan keringat keluar itu ada terhalang itu biasanya penyumbatan kelenjar keringat juga bisa menimbulkan gatal gitu. Jadi yang penting kita harus menjaga kebersihan, terus mengganti pembalut secara sering agar tidak terlalu lembab di bagian organ reproduksi gitu. Jadi gatalnya tuh pasti akan berkurang. Kalau untuk penggunaan sabun berapa kali seminggu nggak ada patokannya atau kayak studinya yang harus berapa, asal tidak secara rutin dan tidak digunakan sehari-hari itu masih boleh sesekali. Oke. Tadi intinya kita tahu kapan memberi jarak waktu kali gitu ya dok. Kalau memang lagi merasa butuh aja dipakainya, nggak yang harus setiap mandi gitu ya dok. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Agus PRS Tio. Ada nggak ya dok yang bisa dilakukan pasangan untuk membantu dan menjaga kebersihan bersama dan keamanan dalam berhubungan? Jadi untuk keamanan dalam hubungan bersama yang pertama sih harus kalau pasangan suami istri itu yang jelas harus setia ya. Jadi tidak boleh berganti-ganti pasangan seksual gitu karena resiko untuk penularan penyakit kalau berganti-ganti pasangan itu sangat tinggi gitu. Terus misalkan salah seorang pasangannya ini sedang misalkan istrinya atau suaminya itu sedang ada gejala misalkan gatal atau keluar keputihan yang tidak normal, harus disarankan sih sebenarnya tidak berhubungan lebih dahulu sampai masalahnya teratasi gitu. Jadi harus diobati dulu, dua-duanya juga harus diperiksakan apakah ada masalah di salah satunya atau dua-duanya ada masalah. Jadi jangan berhubungan dulu sampai sudah diatasi gitu. Kalaupun memang berhubungan itu disarankan menggunakan alat kontrasepsi kan seperti kondom gitu agar melindungi dari infeksi menular seksual gitu. Tapi yang paling penting sih kita harus menjaga kebersihan, dua-duanya harus menjaga kebersihan, harus setia, tidak berganti-ganti pasangan seperti itu. Ini komunikasi sangat penting juga ya dok. Maksudnya komunikasi. Ketika salah satu pasangan mengalami salah satu indikasi entah gatal atau tadi perempuannya keputihan, itu berarti harus diomongin dulu. Bahkan ada baiknya menunda untuk tidak berhubungan dulu ya dok. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok. Dari Jarasrin. Dok, izin bertanya, apakah ratus atau spa vagina baik untuk kesehatan vagina? Ratus atau spa vagina itu ratus itu yang ini ya, yang diberikan seperti uap gitu ya, Mbak? Treatment ya. Sebenarnya saya sih belum pernah sih ya. Jadi dan saya agak kurang paham prinsipnya ratus itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan sekali, sama seperti sabun sih ratus itu. Jadi yang penting kalau untuk perawatan vagina itu kan karena itu daerah yang sangat sensitif, asal tempat perawatannya itu higienis dan terpercaya gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan secara rutin itu sebenarnya tidak perlu gitu, karena vagina itu bisa membersihkan dirinya sendiri sebenarnya gitu. Jadi dari keputihan yang keluar itu juga bisa mekanisme vagina untuk membersihkan dirinya dari kotoran gitu. Terus kalau misalkan untuk ratus itu kalau misalkan mau sesekali tidak apa-apa, tapi asal yaitu masih dalam batas normal, tidak terlalu sering dan di tempat yang higienis gitu. Di rumah juga kan ada kadang-kadang yang bisa ya orang mungkin kalau di rumah kan lebih higienis gitu kan. Alatnya sirih tuh biasanya kayak gitu ya dok, maksudnya rebus sirih kan, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu yang mungkin kita percaya tapi setidaknya tidak dilakukan secara rutin gitu ya dok, karena ternyata vagina kita bisa membersihkan dirinya sendiri gitu. Terus ditakutkan juga kan itu ada uap panas ya. Uap panas tuh ditakutkan membunuh bakteri yang baik yang ada di vagina gitu. Jadi sama sih prinsipnya seperti sabun itu, misalkan sesekali nggak apa-apa asal tidak ada efek samping yang serius gitu. Tapi untuk secara rutin itu tidak perlu sebenarnya. Oke.
Oke dok. Mm-mm. Ini ada juga yang menarik nih, dari tadi kita belum bahas tentang ini, tapi ini sering sering ditanyakan dan mungkin banyak yang belum, yang mungkin banyak juga yang penasaran nih dok. Mm-mm. Pertanyaan dari Lala Siregar yang juga berhubungan dengan pertanyaan wave up. Mm-mm. Bagaimana cara merawat rambut kemaluan? Lebih baik dipotong Mm-mm. menggunakan gunting atau menggunakan alat cukur dok? Tapi setelah itu gatal, kenapa ya? Nah, ini relate pertanyaannya, jadi aku langsung bacakan juga dari wave Mm-mm. up. Dan kebiasaan waxing bulu kemaluan itu sebenarnya baik atau tidak? Oh gitu. Jadi gini kan sebenarnya bulu kemaluan itu memiliki manfaat ya Mbak Cik. Jadi Oke. dia sebagai istilahnya bantalan atau perlindungan. Jadi kalau misalkan ada apa untuk dia agar kena celana nih, misalkan kena agar tidak apa menimbulkan trauma, jadi tidak iritasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan bulu kemaluan itu sudah terlalu panjang atau terlalu banyak, itu juga bisa menimbulkan keadaan yang sangat lembab di vagina gitu. Jadi kalau misalkan mau digunting itu tidak apa-apa. Misalkan digunting asal jangan misalkan tidak terlalu pendek. Sebenarnya kalau cukur itu efeknya jeleknya adalah kalau misalkan dia cukur kan bisa yang pertama iritasi kan, kena pisau cukur kalau dicukur ya bisa iritasi nanti luka 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 bisa gatal atau bisa masuk bakterinya gitu dan kalau misalkan baru tumbuh sedikit-sedikit rambutnya baru tumbuh sedikit-sedikit tuh jadinya gatal kan apa efek sampingnya gitu. Kalau untuk waxing sebenarnya tidak apa-apa asal keadaannya tidak ada yang menimbulkan kontraindikasi. Contohnya misalkan dia punya penyakit kulit nih atau kulitnya sensitif atau alergi misalkan sama bahan-bahan waxing itu sebaiknya tidak disarankan gitu. Terus misalkan dia tidak menggunakan alat-alat yang higienis itu juga tidak disarankan. Jadi kalau misalkan memang mau waxing di tempat waxing itu yang terpercaya, yang higienis itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan setelah waxing dia ada gejala gatal, iritasi, itu sebaiknya diistirahatkan. Jadi apakah dia memang iritasi atau alergi atau luka akibat waxing tersebut gitu. Jadi harus dievaluasi sih misalkan dia memang ada gejala setelah melakukan waxing. Tapi sebenarnya kalau untuk menjaga kebersihan nggak apa-apa asal tidak ada kontraindikasi itu. Gitu. Oke. Ini berarti dari tadi obrolan kita itu bahwa ternyata organ reproduksi kita itu udah punya sistemnya sendiri untuk Mm-mm. melindungi dan membersihkan dirinya ya dok. Jadi kita Betul, betul. tadi sebenarnya cara-caranya sederhana kayak selalu menyiram ketika kita membasuh dengan air mengalir Membasuh. ketika kita buang air, Mm-mm. berhubungan seksual dan juga ternyata bulu kemaluan pun itu punya manfaat positif untuk kita gitu ya dok. Mm-mm. Oke. Selanjutnya nih dok, mungkin ini akan pertanyaan terakhir yang akan aku bacakan dari Saupama. Halo dokter Sekar, izin bertanya. Dokter, saya hampir setiap hari keputihan, tidak terlalu Mm-mm. kental, namun berwarna Mm-mm. putih seperti susu. Apakah Mm-mm. keputihan yang datang setiap hari dan berwarna ini aman atau wajar? Mm. Jadi keputihannya setiap hari dan kental seperti susu. Nah, keputihan tuh kan banyak nih apa namanya macam-macamnya. Nah, kalau misalkan keputihan seperti susu itu bergumpal-gumpal, misalkan bergerombol gumpal-gumpal seperti keju, susu yang mengendap itu, bacik, itu ditakutkan itu ada infeksi jamur gitu. Jadi kita harus tahu nih ada gejala lain nggak selain dia keputihan yang dia alami, misalkan gatal atau apa namanya ada perdarahan gitu misalkan di sela-sela menstruasi atau misalkan ada kemerahan, iritasi gitu. Jadi kita harus memastikan keputihannya itu seperti apa dan apakah ada gejala lain gitu. Kalau misalkan terjadi setiap hari itu tuh sebenarnya juga termasuk yang harus diwaspadai gitu. Jadi coba langkah awalnya sih ini bersihkan dulu organ kewanitaan, maksudnya harus rajin menjaga kebersihan. Jadi jangan gunakan sabun kan karena salah satu sebabnya itu sabun itu bisa sih menimbulkan jamur karena dia koloni bakteria kan berkurang jadinya pH-nya berubah gitu. Terus kalau misalkan dia ada obat-obatan yang diminum, mungkin obat-obatannya itu mempengaruhi seperti misalkan dia sering minum antibiotik juga kadang dalam waktu yang lama itu kadang bisa menimbulkan infeksi jamur atau misalkan dari pasangannya juga apakah pasangannya punya penyakit atau gejala yang sama itu juga bisa gitu. Tapi kalau sangat mengganggu benar-benar setiap hari sampai gatal itu sebaiknya diperiksakan karena bisa dicek nih dari keputihan
Berarti indikasi tadi itu setiap hari udah menjadi sebuah eh, pengingat nih untuk kita bisa Mm-mm. menjaga kebersihan dan bahkan mungkin udah perlu memeriksakan diri ya, Memeriksa Dok. diri. Oke. Terakhir nih Dok, setelah ini aku akan umumkan 3 pemenang yang berhasil mendapatkan merchandise dari Bocah Indonesia. Eh, Kalau bisa kita simpulkan atau secara sederhana kita mengajak untuk semua yang bergabung hari ini untuk menjaga kebersihan organ reproduksi, tadi apa saja sih yang harus kita lakukan? Apa saja harus kita lakukan? Yang pertama, yaitu kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi kita setiap hari. Jadi dibasuh setiap hari kalau setelah buang air kecil atau setelah berhubungan seksual gitu. Dan harus menjaga kelembabannya dengan cara dibersihkan, dielap. Tapi jangan dengan tisu yang, misalkan tisu jangan dengan yang basah atau yang mengandung parfum. Jadi yang lembut ditepuk-tepuk aja gitu. Terus pakai cairan dalam juga yang jangan terlalu ketat agar sirkulasinya baik, tidak terkeringat, tidak terperangkap. Juga sabun, kalau ingin menggunakan sabun itu sesekali, tidak disarankan setiap hari dan secara rutin tidak disarankan gitu. Dan kalau misalkan sedang menstruasi itu harus lebih ekstra agar kelembabannya lebih terjaga, dan jangan mengabaikan gejala-gejala yang dialami, misalkan sering mengalami gatal, keputihan, yang tanda-tanda yang tidak normal yang harus diwaspadai, itu jangan diabaikan, sebaiknya harus diperiksakan ke dokter. Oke, wah itu tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga organ reproduksi kita itu bersih, aman. Karena kalau udah aman, ini hubungan dengan pasangan juga pasti semakin lebih nyaman ya, Dok. Betul, betul. Oke, Dok. Ini tadi udah banyak banget yang tanya. Sesuai janji kita tadi di awal, akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan Iya, merchandise. Aku udah punya namanya, aku umumkan sekalian di sini ya, boleh, Dok ya. boleh, boleh. Oke, yang pertama ada akun Lala Siregar 17. Kemudian yang kedua ada Agus PRS Tio. Dan yang ketiga ada Archiko. Nanti buat 3 pemenang akan dihubungi oleh pihak Nova, akan di DM. Jadi sahabat Nova, selamat buat yang bergabung. Selamat. Terima kasih Dokter Sekar. Hari ini kita udah Terima kasih Mbak Cik. Ya. banyak dapat ilmu, banyak dapat tips-tips juga, dapat informasi. Semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa ngobrol-ngobrol langsung dan Amin. mungkin ngobrol langsung dan bisa belajar lebih banyak ya, Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Cik. Sehat-sehat terus. Terima kasih, sehat-sehat juga, Dokter. Itu dia sahabat Nova. Wah, siang hari ini kita dapat banyak sekali informasi dari Dokter Sekar seputar cara kita menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Karena kalau organ reproduksi udah sehat, bersih, dan aman, hubungan dengan pasangan juga pasti semakin nyaman. Nah, sahabat Nova, tadi udah ada 3 pemenang yang beruntung hari ini aktif bertanya dan banyak dapat ilmu tentunya. Mereka juga dapat merchandise dari Bocah Indonesia. Jadi sahabat Nova, kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi sahabat Nova pastikan untuk mengikuti media sosialnya Nova, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di Facebook, dan juga video-video seperti ini akan ditayangkan di YouTube Nova juga. Ada banyak tips lainnya juga di YouTube Nova, jadi pastikan kamu subscribe. Buat kalian semua, buat sahabat Nova yang hari ini mungkin ketinggalan nih ngobrol kita hari ini, jangan khawatir, kamu tetap bisa menonton di IGTV-nya Nova. Jadi habis ini boleh dicek-cek lagi karena banyak sekali informasi yang tadi kita dapatkan dari Dokter Sekar. Sekian, terima kasih banyak sahabat Nova yang sudah bergabung siang hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.